Oke, langkah pertama itu kalian tegakkan dulu gaya-gaya yang miring. Di sini kan miring ya, berarti kita tegakkan ke sini. Dia tegak lurus terhadap batang ini ya, ABC-nya. Berarti nanti ini pakai, karena sudutnya di sini 37, berarti dia nanti kan garis merah ini bisa di sini. Berarti dia di depan sudut, maka dia gunakan sin. Berarti ini nanti F1 dikalikan sin 37 derajat. Ini F1, ini F2 ya, ini F3 saja lah. Kemudian yang ini juga miring, berarti kita tegakkan ke sini, tepat di titik C ya. Berarti ini kan sama saja, di sini letaknya berada di depan garis sudut 53. Berarti ini F3 dikalikan sin 53 derajat. Sin 37 itu 0,6 ya. Sin 37 0,6. Kemudian sin 53 itu 0,8. Berarti ini 20 kali 0,6. Berarti ini 12 Newton. Yang ini 30 dikali 0,8 berarti 24 Newton. Kemudian ini biarkan karena dia sudah lurus tegak ke bawah. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari masing-masing momen gaya di titik A, B, dan C nya berapa. Oke, untuk titik A ya, kita gambarkan ini. Berarti nanti di titik A dia seperti ini ya, gambarkan dulu. Ini A, ini B, ini C. Ini ada 12 Newton. Di sini ada 10 Newton. Di sini ada 24 Newton. Kita akan gunakan masing-masing gaya yang tegak. Ini karena dia pada sumbu Y, saya kasih nama F1Y ya. Yang ini saya kasih nama F2. Yang ini saya kasih nama F3Y. Kalau dia poros di A, momen di A, berarti poros di A, maka F1Y nya ini tidak berfungsi karena nanti L nya itu 0. Jadi gini, kita lihat putaran F nya. Kalau F2 itu putarannya tuh nanti ke bawah, dia mutarnya gini. Set. Berarti ini searah jarum jam. Searah jarum jam. Kemudian yang F3Y nya nanti dia mutarnya ke sana. Berarti dia nanti ini berlawanan jarum jam. Oke, jadi ini putarannya searah jarum jam, ini putarannya berlawanan jarum jam. Sementara F1 nya ini tidak mengakibatkan putaran karena dia tepat di poros. Jadi kalau kalian punya pintu, kalian buka pintunya tepat di angle-nya, dia tidak akan bisa terbuka pintunya. Nah, ini pintunya ini kan lebar, panjang, nanti dia bisa mutar ke searah jam jam dan berlawanan jam jam. Ini tadi panjangnya 0,8 ya. Ini ke sini 0,8 meter. Ini ke sini, ini 0,8 tambah 0,4 jadi 1,2 meter ya. Yang berlawanan jarum jam itu negatif, yang searah jarum jam ini positif. Jadi nanti sigma torsinya, sigma torsi di A itu sama dengan ini nanti F1Y dikalikan L1 ditambah F2 dikalikan L2 tambah F3 kalikan L3 ya, F3Y ya. Oke.
maka nanti torsi yang di F1 L1 nya itu nanti 0 karena jarak dari F1 ke porosnya itu 0. Nanti gini, torsi A nya sigma torsi A nanti sama dengan F1 nya langsung pakai angka saja ya, enggak pusing. F1 nya tadi berapa sih? 12 dikalikan 0. Kemudian yang ini dia searah jarum jam, F2 nya searah jarum jam, berarti dia tetap 10, jaraknya 0,8 ditambah 10 kali 0,8 dikurang, karena dia berlawanan jarum jam ya. Yang ini F3 nya berlawanan jarum jam, 24 dikali jarak totalnya itu 1,2. 24 dikali 1,2 berarti ini 0 ditambah 8 dikurang 12, 1,2 kalikan 24 dikali 1,2 berarti ini 28,8, berarti nanti jawabannya ini min 20,8 Newton meter. Oke, min ini artinya dia berlawanan jarum jam, berputar berlawanan jarum jam. Oke, selanjutnya yang poros di B, kita gambarkan ulang ya, yang ininya. Copy, kita gambarkan ulang garis ininya. Set. Tapi ini porosnya itu bukan di A, melainkan dia sudah pindah ke B porosnya. Oke, di sini porosnya. Ini poros. Kemudian tadi jaraknya ini 0,4. Oke, sekarang siapa yang bisa berputar? Yang bisa berputar itu berarti yang di titik A ini F1Y sama F3Y. Karena nanti putarannya ini kan nanti anggap saja pintu, engselnya ini. Kalian dorong ke sana. Kalian dorong ke atas. Ini berarti dia nanti putarannya searah jarum jam. Yang ini dia searah jarum jam. Searah jarum jam. Ini plus ya. Kemudian yang ini nanti mutarnya terhadap poros B ke sana. Berarti dia nanti mutarnya ke sana. Ini berlawanan jarum jam. Berlawanan. Berarti ini negatif ya. Berarti nanti rumusnya sigma torsi di B itu sama dengan F1Y dikalikan dengan L1 ditambah F2 dikalikan L2 ditambah F3Y dikalikan dengan L3. Ini sama dengan F1Y nya 12 dikali jarak dari F1 ke B ini 0,8 ditambah F2 nya 10, jarak dari titik F2 ke B nih, tepat di B berarti dia 0 meter, sama seperti ini 0 karena jaraknya itu hanya 0 meter. Selanjutnya F3, karena dia berlawanan jarum jam berarti dia min. F3 nya 24 dikalikan L3 nya jaraknya ini 0,4 berarti 12 dikalikan 0,8 berarti ini 9,6 ditambah 0 24 dikali 0,4 berarti negatif 9,6. Oh, ini 9,6 negatif 9,6 berarti ini 0 Newton meter. Berarti batang tidak berputar.
batang tidak berputar atau berotasi atau bergerak ya, dia seimbang kan, karena kan 12 kali 0,8 tadi itu 9,6, ini dikalikan juga 96 karena berlawanan, yang satu plus arah jarum jam, satu negatif berlawanan jarum jam, berarti dia 0 pengurangannya. Oke, yang terakhir titik C ya, titik C berarti porosnya di C. Berarti porosnya di C, poros di C. Oke, berarti nanti yang tidak bisa mengakibatkan putaran tuh yang F3Y nya karena dia berada di porosnya. Kemudian kita tinjau putarannya, yang ini nanti mutarnya ke atas gini, berarti dia nanti putarannya searah jarum jam, ini plus, yang nanti mutarnya ke bawah ke sana, berarti ini berlawanan jarum jam, berarti dia negatif ya. Rumusnya sama, cuman ganti simbol saja, sigma torsi di C sama dengan F1Y dikalikan L1 ditambah F2 dikalikan L2 ditambah F3Y dikalikan L3. Lihat, F1 nya itu 12, kemudian jaraknya itu berarti 1,2 meter ya, karena dari titik F1Y ke titik poros C nya berarti 1,2 ditambah F2 nya ini 10, jarak L2 nya berarti dari titik F2 ke porosnya, berarti dari sini ke sini 0,4 saja, 0,4 ditambah F3 nya 24, ini dikali 0 ya, karena jarak dari F3Y ke porosnya itu 0 meter. 12 kali 1,2 berarti ini 14,4 ditambah 4 berarti sorry hati-hati dengan tanda, ini bukan tambah tapi ini dikurang. Nah nih, karena dia berlawanan jarum jam ya, ini minus, berarti ini minus 4, ini 0 biarin, berarti 14,4 dikurangi 4 berarti 10,4 Newton meter. Oh berarti dia 10,04 searah jarum jam karena hasilnya plus ya. Oke, itu soalnya. Selanjutnya soal yang roda tadi ya, tunggu ya. Oke, ini soalnya berupa lingkaran. Intinya sama, kalian ubah dulu yang miring F nya ini ke tegak lurus seperti F1 nya sudah tegak lurus ya, ini udah tegak lurus, F3 nya juga sudah tegak lurus nih 90 derajat. Sekarang yang ini kita ubah F2 nya itu nanti kita pindah ke sini biar dia tegak lurus nih. Ini sama juga dengan yang di sini, berarti dia pakai sin 37, berarti ini F2 kalikan sin 37, berarti sin 37 kan 0,6, berarti 10 kali 0,6 berarti ini 6 Newton ya. Ini kita kasih nama F2Y saja. Misalnya yang ini sama, kita ubah supaya dia tegak lurus, dia di sini, dia siku-siku tegak lurus nih, berarti ini nanti F4 dikali, ini bisa diilustrasikan juga ke sini ya kan, pindah, berarti ini pakai sin 53, sin itu berarti 0,8 ya, berarti 25 kali 0,8 berarti 20 ton. Nah selanjutnya kita tinggal lihat putarannya ini. Kalau F1 bergerak ke ini bergerak ke sana, oh berarti dia nanti mutar searah jarum jam. F2 nya nanti ke atas ke sana, oh ini berarti berlawanan jarum jam. Oke, berarti nanti ini F1 nya ini searah jarum jam, ini searah
jarum jam, berarti ini plus. Yang ini tadi berlawanan jarum jam, ini berlawanan, berarti kasih tanda minus saja ya, minus. Kemudian ini nanti putarannya ke sana, berarti ini berlawanan juga ya, ini juga berlawanan, berarti ini minus. Kemudian yang ini berlawanan juga nih. Jadi ini kayak putaran jam ya, tek tek tek, jadi mutarnya ini ke bawah, berarti ini berlawanan juga. Jadi ini anggap saja ini jarum jamnya bergerak ke kanan kan, tek 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 tek, oh berarti searah jam-jam. Yang ini jarum jamnya itu bergerak ke atas, tek 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 tek, oh berarti dia berlawanan jarum jam nih, tek 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 tek. Itu ya, perhatikan arah gerak putarannya, berarti ada 3 buah yang berlawanan. Kemudian nanti R nya ini kita lihat posisinya. Kalau yang ini dia posisi jari-jari kecil, berarti ini nanti hanya 0,1 meter, 0,1 meter diubah ke meter ya, dibagi 100. Yang ini yang besar itu 20 cm, berarti ini 0,2 meter. Kemudian yang ini juga yang kecil nih, ini 0,1 meter. Yang ini yang besar 0,2 meter. Oke. Nah, selanjutnya kita pakai rumus yang sama, sigma torsi juga. Jadi nanti ini sigma torsinya sama dengan F1 dikalikan dengan R besar atau R kecil nih? R besar ya. F1 nya ini R besar. Kemudian F2 ini pakai F2Y nya kalikan dengan R kecil ya. Nah, aku tidak salah ya. Nih, F2 nya pakai R kecil, F3 nya juga pakai R kecil, sementara F4 pakai F4Y ya. Ini F4Y. Ini kalau bingung 25 kalikan dengan 0,8 ya. Kalau kalian bingung, ini tadi 10 kalikan dengan 0,6. Berarti tadi F3 nya dikalikan dengan R kecil ya, F4 nya dikalikan dengan R besar tapi F4Y. Ini ditambah F3 dikalikan R kecil, kemudian ditambah F4Y kalikan dengan R besar. Oke, berarti nanti ini F1 nya tadi nilainya berapa? F1 nya itu 10, F2 nya F2Y nya 6 ya, berarti ini 10 kalikan 0,2 ditambah, dikurang karena dia berlawanan jarum jam, 6 dikalikan dengan 0,1. Betul tidak tadi berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam, negatif. F3 nya juga negatif, F4 nya juga negatif. Ini 5, ini 20. Oke, ini dikurang 5 kalikan 0,1, ini dikurang lagi 20 ya, kalikan dengan 0,2. Oke, kita tinggal kalikan 10 kali 0,2, 2 dikurang 0,6 dikurang 0,5 dikurang dengan 4 ya kan, 20 tadi kan ya, 20 kalikan dengan 0,2 berarti 4. 2 dikurang ini dikurang 2 berarti min 2. Oh berarti itu jawabannya ini min 3,1 Newton meter. Min ini artinya dia berputar berlawanan jam-jam, berputar berlawanan jarum jam. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, semoga mudah dimengerti dan dipahami. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung, boleh bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Jika masih ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar di bawah atau di atas ya. Kemudian satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Akhir kata, salam fisika, pikiran siap kacau.